Shalom. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, yaitu tentang bertekun. Ya, semua orang itu berharap untuk bisa mencapai suatu kesuksesan dalam hidup ini. Apa yang dicita-citakan bisa tergenapi dalam hidup ini. Untuk mencapai kesuksesan tidak cukup hanya pintar saja, tapi membutuhkan sikap, yaitu membutuhkan sikap tekun untuk bisa mencapai keberhasilan. Dengan bertekun, kita bisa melalui tantangan-tantangan yang ada, bahkan tantangan yang tersulit sekalipun, dan kita akan melalui tanpa ada keluh kesah ataupun mengeluh. Dari situ akan timbul kesabaran yang membuat kita tidak akan menyerah sebelum tujuan kita tercapai. Dengan bertekun, maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Ketekunan akan membuat kita terus mencoba dan mempelajari saat mengalami kesulitan. Lama-kelamaan kita akan menemukan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan kesulitan yang kita hadapi. Dan karena kita melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, maka orang di sekeliling kita akan menaruh kepercayaan untuk setiap hasil kerja kita, baik di dalam pekerjaan, pelayanan, maupun hubungan kita dengan Tuhan membutuhkan sikap ketekunan. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan bertekun yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa, yaitu 1. Bertekun dalam pengajaran, yaitu ayatnya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selanjutnya ayatnya di firman Tuhan Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Pengajaran mengenai Alkitab dapat kita peroleh dari membaca sendiri Alkitab. Tetapi seringkali kita mengalami kendala untuk mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu, Tuhan mengutus pengajar-pengajar yang akan mengajarkan kepada jemaat untuk mengerti akan kebenaran yang tertulis di Alkitab. Kalau kita tekun mendengarkan pengajaran yang disampaikan khususnya dalam ibadah FA dan SOM, lama-kelamaan kita akan mulai mengerti akan kebenaran Alkitab. Dan kalau kebenaran itu kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat karya Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita harus dengan tekun mendengarkan pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, supaya benih firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, yaitu orang yang mendengar dan mengerti firman Tuhan sehingga ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Tetapi kalau kita tekun mendengarkan pengajaran dari hamba Tuhan digambarkan seperti benih yang ditabur. Tetapi kalau kita tidak tekun mendengarkan pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, digambarkan seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, di mana orang itu tidak mengerti firman Tuhan, dan si jahat akan merampas benih yang ditabur dalam hati orang itu. Karena itu ada orang yang gembira sekali waktu mendengarkan firman Tuhan, tetapi ada juga yang jenuh bahkan mengantuk saat mendengarkan firman Tuhan. Dalam kelompok FA diharapkan gembala FA atau yang bertugas menyampaikan firman Tuhan untuk mempersiapkan diri agar firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi anggota FA yang mendengar sehingga mereka menghasilkan buah. Marilah kita terus bertekun dalam pengajaran akan firman Tuhan supaya kerohanian kita bertumbuh menjadi dewasa. Yang kedua, bertekun dalam pengharapan, yaitu firman Tuhan ada di 1 Tesalonika 1 ayat 3.
Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu pada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya, untuk firman yang selanjutnya di Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, banyak yang menaruh pengharapan bukan kepada Tuhan, tetapi pada pengharapannya pada hartanya, kepada jabatannya, kepada anaknya, dan lain-lain. Pengharapan mereka hanya pada hal yang sementara, bukan hal yang kekal, sehingga suatu kali semuanya akan lenyap, bahkan mengecewakan. Sebagai anak Tuhan, kita harus benar-benar menaruh harapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ada beberapa kejadian di mana ada orang Kristen yang tidak tekun berharap kepada Tuhan Yesus. Sebagai contoh, kesembuhan dari penyakit. Ya, mungkin banyak orang ya yang sakit ingin mengalami kesembuhan, akan tetapi tidak kunjung sembuh. Lalu mereka mendapat tawaran bahwa ada seorang paranormal atau dukun yang hanya dipegang sebentar langsung sembuh. Dan orang Kristen itu datang ke dukun itu, tidak berharap lagi pada Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu diingat bahwa kesembuhan dan dari kuasa kegelapan bukanlah kesembuhan yang gratis, tetapi suatu kali kita akan membayarnya. Akan tetapi apabila ada kesembuhan dari Tuhan Yesus adalah gratis, karena Tuhan sudah membayarnya di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Marilah kita tetap bertekun dalam pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus sampai Ia mengenapi janji-janjinya. Yang ketiga, bertekun dalam menabur, yaitu firman Tuhan ada di Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, kita harus tekun untuk menabur supaya kelak kita akan menuai. Bila seorang petani tidak tekun untuk menabur benih, maka ia juga tidak akan pernah menuai. Menuai tidak mungkin terjadi bila kita tidak mau bertekun untuk menabur. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak, dan orang menabur sedikit akan menuai sedikit. Jadi tidak ada ruginya bila kita mulai belajar menabur. Bertekun yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan? Bertekun dalam pengajaran, yang kesatu. Yang kedua, bertekun dalam pengharapan. Yang ketiga, bertekun dalam menabur. Ya, demikian firman Tuhan memberkati untuk kita semua. Tuhan memberkati.